Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Primadela Vegita, spesialis obstetrik ginekologi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan manajemen laktasi yang akan saya bawakan untuk memberikan beberapa pengetahuan kepada ibu-ibu di sini. Next. Nah, untuk awalnya saya ingin memberitahukan betapa pentingnya menyusui. Dari WHO dan UNICEF sendiri merekomendasikan bahwa setiap bayi baru lahir sebaiknya mendapatkan ASI air susu ibu yang eksklusif selama 6 bulan dan air susu ibu lanjutan hingga 2 tahun atau lebih. Next. Nah, apa saja gold standar untuk ASI? ASI ada gold standarnya pada 1 jam pertama, ada ASI eksklusif sampai usia bayi 6 bulan, ada makanan pendamping ASI setelah usia bayi 6 bulan, dan lanjutkan ASI sampai usia anak 2 tahun. Nah, apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif didefinisikan sebagai bahwa ibu-ibu tidak memberikan makanan atau minuman apapun, bahkan air mineral, selain ASI saja kepada bayi ibu. Namun bayi diperbolehkan untuk mendapatkan rehidrasi oral serta obat, vitamin, atau mineral. Jadi kalau bayi sakit, tetap boleh diberikan obat. Itu masih termasuk sebagai ASI eksklusif. Nah, kita bahas juga ASI dari hari ke hari ya Ibu-Ibu. Yang pertama kita bahas dulu kolostrum. Kolostrum adalah hari pertama sampai hari keempat dan sampai hitungan hari ketujuh. Warnanya itu biasanya kekuningan, lebih kental dan volumenya itu memang sedikit dibanding ASI. Tapi kadar proteinnya paling tinggi dan memiliki antibodi yang paling baik. Lalu ada namanya ASI transisi, itu pada usia anak 7-10 hari sampai usia anak 14 hari. Di sini kadar lemak dan karbohidrat yang lebih meningkat. Volumenya biasanya lebih banyak daripada kolostrum. Lalu ada juga ASI matur, itu biasanya ketika usia anak sudah 14 hari. Di sini kadar lemak dan protein yang lebih tinggi. Nah, untuk ASI matur ini biasanya jumlahnya relatif konstan. Untuk kelanjutannya lebih banyaknya hampir sama. Nah, kita bahas juga untuk komposisi ASI ya. Ada namanya formil, ada namanya heat meal. Formil adalah komposisi ASI yang kita sebut pada 5 menit pertama. Ini mengandung kadar protein yang paling tinggi. Lalu ada heat meal itu pada akhir menyusui ketika setelah 15-20 menit ibu-ibu menyusui. Di sini kadar lemak yang lebih tinggi ya ibu-ibu. Nah, apa saja sih manfaat ASI itu? Yang pertama kita bahas dulu komposisinya bagi bayi ya. ASI itu ada mengandung lemak, vitamin, karbohidrat, protein, asam amino, dan juga garam, serta mineral. Di mana seluruh cakupan vitamin ini sangat bermanfaat dan komposisinya harus sesuai untuk pemberian kepada bayi. Nah, tercakuplah pada ASI. Nah, ini ada beberapa pembagian yang kalau untuk lemak itu ada asam linoleat dan asam linoleat ya. Nah, jadi dia ada pembagian-pembagian Bu ya. Kalau vitamin dia ada vitamin K dan vitamin E di ASI itu. Untuk asam amino juga begitu ada sistein dan taurin. Nah, selain tadi komposisi yang pas untuk bayi, ASI juga memiliki faktor protektif atau pelindung. Ada terdiri dari laktoferin, lisozim, imunitas humoral, dan juga lactobacillus bifidus, di mana 4 hal ini adalah bagian-bagian atau zat-zat yang penting untuk melindungi bayi dari bakteri, virus, maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, selain itu, ASI juga memiliki manfaat untuk nutrisi, untuk anak, ada memiliki antibodi, mudah dicerna dan diserap. Jadi ibu-ibu tidak perlu takut anak-anaknya menderita diare atau muntah, karena ASI itu cenderung akan sangat mudah diserap dan dicerna oleh pencernaan. Dan enzim pencernaan di ASI juga terbaik dan untuk pertumbuhan bayi, serta untuk membangun adanya hubungan yang baik antara ibu dengan bayi. Jadi memiliki bonding dari sedini mungkin.
Nah, itu kan tadi pada bayi ya Ibu-Ibu, dan sekarang kita bahas juga pada ibu-ibu. Pada ibu apa manfaatnya? Banyak ya, selain hubungan ibu dan bayi menjadi lebih dekat, lebih, nyaman, juga menurunkan resiko perdarahan pos melahirkan, menurunkan resiko terjadinya kanker payudara, rahim, mempercepat pengembalian fungsi uterus, jadi uterusnya cepat berfungsi seperti semula, seperti sebelum hamil ya, lalu menunda menstruasi, juga sebagai KB alami. Jadi kalau ibu-ibu benar-benar memberikan ASI secara aktif itu juga bisa menjadikan KB alami untuk ibu-ibu, tidak perlu ibu-ibu pakai KB yang lain. Nah, juga ada bonusnya nih ibu-ibu, bisa mengembalikan berat badan seperti semula. Nah, ternyata ASI juga ada manfaat nih untuk negara kita. Apa ya? Nah, pemberian ASI itu bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian untuk, bayi terutama ya, lalu mengurangi subsidi untuk perawatan ibu dan anak. Jadi kalau kurang angka kesakitan, tentu kurang juga ya perawatan di rumah sakit, sehingga mengurangilah subsidi untuk perawatan, mengurangi juga biaya perawatan, dan menghemat untuk devisa pembelian susu formula, serta meningkatkan kualitas generasi penerus. Jadi untuk kecerdasan juga sangat bagus di ASI. Nah, ini gambar untuk posisi menyusui yang benar ya ibu-ibu, jadi harus lurus nih antara siku, leher ya, lalu mulut bayinya juga harus benar-benar pas di payudara, terlihat ya ibu-ibu ya, hidungnya tidak tertutup dengan payudara ibu ya. Nah, ini beberapa gambar posisi-posisi untuk menyusui ya. Ada yang pertama itu ketika ibu baru melahirkan, ada saat ibu boleh sambil duduk, lalu ada juga ketika misalnya ada salah satu ibu-ibu di sini yang misalnya terpaksa melahirkan bayi prematur. Nah, beda lagi. Memang harus hati-hati ya kalau bayi prematur karena bisa nanti hidungnya ketutup sama payudara, jadi harus benar-benar dipegangi payudaranya. Lalu bisa juga pakai pompa, baik itu manual ya, ada posisi sambil tiduran, juga ada posisi untuk menyusui bayi kembar ya, di gambar yang di bawah kanan. Nah, ini posisi untuk beberapa posisi kalau, kebetulan ada mungkin ibu-ibu di sini yang memiliki bayi kembar, dianugerahi rezeki bayi kembar ya, ada beberapa posisi yang dapat ibu-ibu terapkan, bisa sambil tidur, sambil duduk ya. Nah, ini posisi perlekatan ya, Ibu. Jadi tidak hanya posisi si bayi yang kita perhatikan, posisi perlekatan mulut bayi ke payudara ibu-ibu juga harus diperhatikan. Bibirnya harus melipat ke arah luar, mulut bayi terbuka lebar, lalu ada bagian areola ibu-ibu atau sekitar puting yang berwarna kecoklatan itu tidak boleh terlihat ya. Lalu ada bagian dagu yang menyentuh di payudara. Kita ada 4. Nah, ini untuk mengingat nih ada lips, mouth, chin, dan areola. Nah, seperti ini Ibu-ibu gambarnya nih. Ibu-ibu perhatikan ya benar-benar masuk semuanya ya, bukan hanya puting saja. Karena kalau hanya puting saja itu tidak membuat ASI keluar dengan sempurna dan juga si bayi juga tidak nyaman, ibunya juga tidak nyaman. Jadi benar-benar masuk seluruh puting beserta areola sekitarnya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, mengisap ASI bagaimana melepaskannya? Tidak boleh langsung ditarik ya Ibu-ibu, karena itu akan membuat bayi terkaget-kaget atau malah mengalami perlukaan di payudara ibu kan. Nah, jadi diberikan dulu jari, dialihkan dulu dia ke jari ibu-ibu ya, baru dia dilepaskan payudaranya, pelan-pelan dari mulut bayinya. Nah, ini ada beberapa panduan penyimpanan ASI ya Ibu-ibu ya. Kapan sih kalau misalnya ASI baru diperas? Ada juga ASI yang udah dibekukan di freezer nih, Dok. Berapa lama nih saya bisa pakai lagi? Nah, di sini ada panduannya. Bisa Ibu-ibu lihat ya. Kalau ASINya baru dan disimpan di wadah yang steril, kan sekarang banyak ya dijual-jual Ibu wadah steril. Nah, itu beda lagi ya untuk suhu ruangan, dia sampai 6 sampai 8 jam. Tapi kalau di freezer itu bisa lama, bisa 2 minggu, bahkan ada yang sampai 6 sampai 12 bulan.
Tapi kalau ASI yang telah, sempat diminum, itu memang kalau untuk di kulkas biasanya udah dibuang ya, tidak boleh dipakai lagi. Di freezer juga dibuang. Kalau untuk suhu ruangan bisa kita pakai sampai bayi selesai minum saja. Nah, kita juga punya 10 langkah sukses menyusui ya. Jadi 10 langkah sukses menyusui ini perannya bukan hanya ibu, tapi kami juga sebagai tenaga kesehatan berperan di sini. Di mana nomor satu itu ada kebijakan mengenai menyusui yang dikomunikasikan harus secara rutin kepada seluruh staf kesehatan, baik itu bidan maupun perawat, dokter ya, lalu memberikan pelatihan kepada staf-staf, kesehatan, memberitahukan seluruh wanita hamil tentang manfaat dan manajemen ASI seperti yang saya lakukan hari ini. Lalu nomor 4 ada membantu ibu untuk melakukan IMB secepatnya ketika bayi baru dilahirkan, setidaknya sampai 1,5 jam umur bayi. Lalu ada menunjukkan bagaimana kepada ibu-ibu cara memberi ASI yang benar, memberikan ASI kepada bayi yang baru lahir ya. Lalu dipraktekkan mungkin rawat gabung, sehingga ibu dan bayi juga memiliki bonding ya, 24 jam bertemu terus, saling melihat, jadi si ibu juga melihat ke arah anaknya, ke mata anaknya ya, anak juga demikian. Nah, itu juga mempengaruhi sukses dalam menyusui. Terus jangan memberikan puting susu palsu ya, sebaiknya ibu-ibu ya. Lalu yang terakhir, kalau misalnya ibu-ibu sudah selesai di rumah sakit, bisa tuh ibu-ibu membuat suatu perkumpulan sesama ibu-ibu hamil ibu-ibu, menyusui maksud saya. Dibikin suatu kelompok sehingga bisa bertukar pikiran di sana. Nah, ini ada seperti skema ya untuk meal chain kita, ada antenatal education, ada skin to skin at birth, ada breastfeed within first hours, maksudnya untuk pemberian ASI ketika 1 jam baru lahir ya. Jadi yang tadi kita bahas tuh inisiasi menyusui dini. Ada juga yang empty breast before offering second, terus ada express if mother baby separates ya. Jadi banyak beberapa skema yang bisa kita lakukan di meal chain. Nah, ini contoh ya, ibu-ibu bisa lihat betapa sehatnya bayi ini. Nah, jadi bayi yang sehat, bayi yang cerdas adalah bayi yang diberikan air susu ibu secara eksklusif. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang mengganjal, tidak ada yang menyusahkan, tidak ada penyakit atau yang mempersulit ibu-ibu memberikan ASI, berikanlah ASI kepada anak-anak ibu. Karena betapa kita baca tadi ya, betapa banyaknya manfaat yang bisa kita berikan kepada ibu, anak, dan juga negara. Ya, ini mungkin slide terakhir saya, sekian edukasi saya mengenai manajemen laktasi. Saya berharap dari yang saya presentasikan tadi dapat memberikan manfaat kepada ibu-ibu semua dan tidak membuat ibu-ibu menjadi ragu lagi dalam memberikan ASI. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.